Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naiza Putri Rasani dengan NPM 0227241103 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya bakal jelasin tentang materi yang sebenarnya seru banget kalau kita pahami alurnya, yaitu lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Mungkin selama ini kita taunya bank syariah itu cuma soal tabungan tanpa bunga atau pembiayaan rumah yang pakai akad syariah. Tapi di balik itu semua sebenarnya ada banyak banget lembaga yang bantu bank syariah supaya bisa berjalan dengan baik, mulai dari yang ngatur aturannya, making risetnya, sampai lembaga-lembaga yang ngebangun teknologi untuk dipakai bank syariah. Jadi bank syariah itu nggak jalan sendirian, mereka jalan bareng ekosistem besar. Kalau ekosistemnya kuat, banknya ikut kuat. Kalau lembaga pendukungnya jalan, banknya juga bisa tumbuh lebih cepat dan dipercayai masyarakat. Makanya di video kali ini kita bakal bahas satu persatu lembaga yang membuat bank syariah modern, tetap halal, tetap aman, dan tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Bahasanya bakal santai aja, nggak terlalu berat supaya kalian gampang ngikutinnya. Oke, kalau udah siap langsung aja kita mulai pembahasannya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam tentang lembaga dan industri pendukung perbankan syariah, kita perlu memahami dulu kenapa keberadaan lembaga-lembaga pendukung ini krusial banget. Perbankan syariah itu bukan kayak toko kecil yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Sistem keuangan, apalagi sistem bank, itu berjalan di atas sebuah ekosistem besar dan saling terhubung. Kalau salah satu bagian dari ekosistemnya bermasalah, itu bisa berdampak ke seluruh struktur keuangan. Nah, bank syariah pun begitu. Mereka butuh regulasi, pengawasan, teknologi, edukasi, riset, lembaga sosial, dan industri pendukung yang bisa menopang operasionalnya supaya bisa tetap halal, aman, stabil, dan modern. Jadi, kalau kita membayangkan bank syariah sebagai sebuah kendaraan, maka lembaga pendukungnya adalah jalan raya yang halus, rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, bengkel, SPBU, sampai polisi lalu lintasnya. Kendaraan itu bisa melaju, tapi hanya kalau semua infrastruktur pendukungnya bekerja dengan baik. Kalau jalannya rusak, kendaraan ikut kacau. Kalau nggak ada rambu atau aturan, bisa tabrakan. Kalau ada pengawas, semua orang bisa seenaknya sendiri. Maka dari itu, lembaga pendukung itu bukan sekedar pelengkap, tapi bagian utama dari keberlangsungan sistem perbankan syariah. Apalagi sekarang kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah terus meningkat. Banyak orang yang ingin menghindari riba dari mencari layanan yang sesuai syariah. Tapi mau sebagus apapun niatnya, layanan keuangan syariah nggak akan maksimal tanpa ekosistem yang mendukung. Disinilah regulator seperti OJK dan BI berperan besar. OJK memastikan bank syariah aman, transparan, dan melindungi nasabah. BI memastikan sistem pembayaran transfer kris, ATM, dan infrastruktur digital bisa dipakai oleh bank syariah. Belum lagi lembaga syariah seperti DSN, MUI, dan DPS yang menjaga agar semua produk benar-benar halal dan tidak mengandung unsur riba, grahar, atau maisir. Kemudian ada lembaga pendidikan dan riset yang menyiapkan SDM dan inovasi industri seperti vintage dan lembaga penjaminan, serta lembaga sosial seperti Baznas dan BWI yang memperkuat misi sosial bank syariah. Jadi benar-benar luas banget ekosistemnya. Teman-teman, itulah mengapa kita perlu memahami setiap lembaga yang terlibat agar kita tahu bagaimana bank syariah bisa berjalan secara modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu peran lembaga keuangan syariah sebagai pelaku utama yang berhubungan langsung dengan masyarakat
Lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah, BMT Koperasi Syariah, dan lembaga pembiayaan syariah adalah pihak yang menyediakan layanan keuangan berbasis syariah. Mereka menjalankan fungsi ekonomi, sosial, dan edukasi secara bersamaan. Bank Syariah tidak hanya menyediakan produk simpanan dan pembiayaan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Misalnya, ketika nasabah ingin mengambil pembiayaan rumah, Bank Syariah harus menjelaskan dulu akad yang digunakan seperti murabahah atau musyarakah mutanakisah dan memastikan bahwa nasabah benar-benar memahami prosesnya. Lembaga keuangan syariah juga menjaga stabilitas keuangan melalui penerapan manajemen risiko. Mereka wajib mengikuti aturan OJK tentang kesehatan bank, laporan keuangan, pengawasan risiko, dan perlindungan konsumen. Semua ini bertujuan supaya bank syariah tetap aman dan dipercayai masyarakat. Selain itu, Bank Syariah bekerja sama dengan LPS atau lembaga penjamin simpanan yang menjamin dana nasabah sampai batas tertentu. Misalnya, kalau kamu punya tabungan 20 juta di BSI dan bank tersebut mengalami masalah, LPS menjamin uang kamu kembali selama memenuhi syarat. Peran lembaga keuangan syariah juga sangat terasa di sektor UMKM. Banyak UMKM kecil yang tidak bisa mengakses perbankan konvensional karena keterbatasan agunan. Disinilah BMT dan Koperasi Syariah berperan besar dalam memberikan pembiayaan berdasarkan akad syariah yang lebih fleksibel. Lalu, Bank Syariah bekerja sama dengan lembaga penjamin seperti Jamkrindo Syariah untuk memperkuat akses permodalan UMKM. Dengan semua peran ini, lembaga keuangan syariah menjadi fondasi utama dari ekosistem syariah nasional. Mereka bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga penopang ekonomi umat, penggerak sektor UMKM, pengelola dana sosial, dan penjaga nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang lembaga regulator yang bisa dibilang sebagai pengendali utama dalam dunia perbankan syariah. Tanpa regulator, bank syariah bisa berjalan sesuka hati, dan itu jelas berbahaya bagi nasabah maupun sistem keuangan nasional. Lembaga regulator di Indonesia ada dua yang paling besar pengaruhnya, yaitu Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Keduanya punya peran berbeda, tapi bekerja dalam hubungan yang saling mendukung. BI fokus menjaga stabilitas sistem pembayaran dan moneter, sedangkan OJK fokus pada pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan, seperti bank, koperasi keuangan, fintech, dan sebagainya. Keduanya sama-sama penting karena bank syariah itu bukan sekedar bank biasa. Mereka harus tetap patuh syariah, tapi juga tetap aman secara teknis dan stabil secara keuangan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita bahas dulu bagaimana BI mendukung perkembangan perbankan syariah. BI adalah lembaga yang mengatur seluruh sistem pembayaran di Indonesia, mulai dari transfer, antar bank, kris, sampai ATM bersama. Misalnya, ketika kamu transfer uang dari BSI ke bank konvensional lewat BI Fast hanya dengan biaya 2.500, itu semua terjadi karena BI membuat sistem yang bisa dipakai oleh seluruh bank, termasuk bank syariah. Tanpa BI Fast, bank syariah hanya membuat sistem transfer sendiri yang jelas butuh biaya super besar dan gak efisien. Jadi bisa dibilang BI lah yang membuat bank syariah bisa bersaing dari sisi kecepatan layanan. Contoh lain yaitu kris yang sekarang dipakai di mana-mana, mulai dari warung kopi sampai tempat parkir. Semua bank syariah juga pakai kris. Ini menunjukkan bahwa BI menciptakan infrastruktur yang inklusif. Ada juga pembangunan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional, sistem ATM bersama,
Prima, dan jaringan pembayaran nasional lainnya. Semuanya bikin layanan bank syariah makin mudah diakses di seluruh Indonesia. Bahkan dalam proyek besar BI yang baru, yaitu Central Bank Digital Currency atau Digital Rupiah, bank syariah juga akan ikut mengambil peran. Artinya, BI benar-benar punya peran besar dalam membawa bank syariah masuk ke era digital. Selain itu, BI juga punya program pengembangan ekonomi syariah. BI rutin bikin acara besar-besar seperti Indonesia Syariah Economic Festival atau ISFF, workshop UMKM halal, pelatihan sertifikat halal, dan berbagai program literasi syariah. Banyak UMKM makanan halal yang akhirnya dapat bekerja sama pembiayaan dengan bank syariah karena fasilitas BI. Jadi dukungan BI bukan hanya teknis tapi juga strategis dalam membangun ekosistem syariah nasional. Sekarang kita masuk ke peran OJK. Kalau BI ibarat pengatur jalan raya dan jaringannya, OJK adalah polisi dan pengawasnya. OJK bertugas memastikan semua lembaga keuangan berjalan sesuai aturan, tidak merugikan nasabah, dan punya permodalan yang cukup. Setiap produk bank syariah harus melewati pengawasan OJK agar tidak ada produk yang menyesatkan, tidak transparan, atau tidak aman. Misalnya, ketika bank syariah menawarkan pembiayaan rumah menggunakan akad murabahah atau musyarakah mutanakisah, OJK memastikan bahwa bank tidak menyembunyikan biaya tambahan, tidak mengubah margin seenaknya, dan tetap memenuhi standar perlindungan konsumen. Ini penting supaya masyarakat punya rasa aman ketika memilih bank syariah. Contoh nyata lainnya adalah ketika ada bank yang memiliki masalah kesehatan keuangan. Jika laporan keuangannya menunjukkan risiko besar, OJK akan turun tangan dan memberikan peringatan. Bahkan bisa melakukan tindakan tegas seperti pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin. Ini juga berlaku untuk bank syariah. Beberapa tahun terakhir ada ditindak karena tidak memenuhi standar. Tujuannya bukan menghukum tapi menjaga keamanan dana masyarakat dan reputasi perbankan syariah secara keseluruhan. OJK juga punya peran penting dalam dunia fintech syariah. Banyak aplikasi yang mengaku syariah tapi hanya beberapa yang benar-benar mendapatkan izin OJK. Misalnya fintech pembiayaan syariah alami dan Jar Apps adalah contoh fintech yang sudah diawasi OJK dan dinyatakan memenuhi prinsip syariah. Tanpa pengawasan OJK, fintech bisa melakukan praktik ilegal seperti pengenaan denda harian yang bisa masuk unsur riba atau penagihan kasar yang merugikan masyarakat. Karena itu OJK berperan menjaga agar bank syariah dan fintech syariah tetap aman, tertib, dan adil. Selain pengawasan, OJK juga punya program literasi keuangan syariah yang rutin dilakukan di sekolah, kampus, pesantren, dan komunitas masyarakat. Banyak masyarakat yang sebenarnya minat dengan keuangan syariah tapi belum paham bedanya dengan konvensional. OJK hadir untuk menjembatani pengetahuan itu. Mereka punya program syariah, financial literacy week, dan berbagai seminar publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya layanan keuangan berbasis syariah. Kalau kita lihat semuanya, BI dan OJK itu ibarat dua sayap dari ekosistem perbankan syariah. Yang satu menjaga stabilitas sistem pembayaran dan ekonomi nasional, yang satu mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan supaya aman. Tanpa BI, bank syariah tidak bisa menggunakan sistem pembayaran modern. Tanpa OJK, bank syariah mungkin bisa tergelincir dalam resiko mengancam kepercayaan masyarakat. Jadi keduanya punya peran yang sama, vital untuk membuat perbankan syariah bisa bersaing di era digital tanpa meningkatkan prinsip syariah. Lebih menariknya lagi, BI dan OJK tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja berdampingan dengan DSN, MUI, dan DPS. Jadi ketika bank syariah ingin meluncurkan produk baru, misalnya fitur cicilan,
kendaraan dengan akad murabaha di aplikasi digital, proses yang terjadi adalah kolaborasi antara tiga pihak. OJK memastikan aspek legal dan teknisnya, BI memastikan aspek sistem pembayaran, dan DSN MUI memastikan akadnya halal. Setelah itu, DPS Bank melakukan pengecekan internal benar-benar sesuai dengan fatwa DSN. Kalau semua tahap lolos, barulah produk itu bisa digunakan. Ini menjelaskan kenapa perbankan syariah sering butuh waktu lebih lama untuk meluncurkan inovasi dibandingkan bank konvensional, karena harus melewati verifikasi syariah dan regulasi tambahan. Di sisi lain, peran regulator juga terlihat kuat dalam menjaga stabilitas keuangan melalui lembaga seperti LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. LPS ini sering dilupakan, tapi perannya sangat besar. LPS memastikan bahwa dana masyarakat aman hingga 2 miliar per nasabah per bank. Asalkan nasabah mengikuti syarat tertentu. Jadi misalnya kamu punya tabungan 50 juta di BSI. Kalau terjadi sesuatu dengan bank tersebut, LPS akan menjamin uang kamu kembali. Ini penting agar masyarakat tetap percaya dan tidak panik. LPS juga melakukan penyehatan dan resolusi bank bermasalah. Peran ini tidak selalu terlihat, tapi sangat penting untuk menjaga keamanan sistem perbankan nasional. Dengan semua lembaga regulator ini, BI, OJK, DSN, MUI, DPS, dan LPS, kita bisa melihat betapa terstrukturnya dan kokohnya ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Mereka bekerja dalam sistem yang saling melengkapi, memastikan bank syariah tetap halal, sehat, profesional, dan siap bersaing dalam era digital. Tanpa regulator bank syariah mungkin akan kesulitan menjaga kualitas layanannya. Dengan regulator yang kuat, bank syariah bisa menawarkan layanan modern tapi tetap sesuai syariah. Teman-teman, setelah kita membahas peran regulator seperti BI, OJK, DSN, MUI, dan LPS, sekarang kita masuk ke salah satu elemen pendukung yang gak kalah penting, yaitu lembaga pendidikan perbankan syariah. Semodern apapun sistemnya, tetapi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, paham syariah, paham keuangan, dan paham teknologi. SDM yang seperti ini tidak lahir begitu saja. Mereka dibentuk melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Karena itu, lembaga pendidikan punya peran besar sebagai penyuplai tenaga profesional yang siap mengisi posisi di industri keuangan syariah. Banyak universitas yang sekarang membuka program studi ekonomi syariah, akuntansi syariah, perbankan syariah, manajemen syariah, bahkan hukum ekonomi syariah. Contohnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sangat aktif bekerja sama dengan Bank Syariah dalam program magang, penelitian, dan kuliah tamu. Ada juga UII, Unpad, IPB, Universitas Airlangga, dan banyak perguruan tinggi lain yang sudah punya departemen khusus untuk studi keuangan syariah. Program-program ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik dunia nyata seperti analisis pembiayaan syariah, manajemen resiko, bank syariah, audit syariah, dan teknologi digital dalam keuangan syariah. Selain universitas, lembaga pelatihan dan sertifikasi juga, misalnya ada LSP Keuangan Syariah, MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah, dan BSN yang menyediakan berbagai sertifikasi keuangan syariah seperti sertifikasi DPS, sertifikasi manajemen risiko syariah, sertifikasi analisis pembiayaan syariah, dan sebagainya. Sertifikasi ini penting karena bank syariah membutuhkan tenaga yang tidak hanya bisa bekerja tetapi juga berstandarisasi secara profesional. Di beberapa kampus besar, bank syariah dan lembaga pendidikan bahkan bekerja sama membuka bank mini syariah yang digunakan untuk praktik mahasiswa. Ini membuat mahasiswa benar-benar belajar operasional bank syariah dari nol, mulai dari membuka rekening, mencatat transaksi, melakukan pembiayaan sederhana, hingga menyusun laporan keuangan syariah. Jadi, mahasiswa tidak hanya paham teori tetapi juga punya pengalaman langsung
yang mendekati dunia kerja. Peran lembaga pendidikan juga sangat terasa dalam peningkatan literasi masyarakat. Banyak workshop, seminar, dan penyuluhan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk mengajarkan masyarakat tentang cara menggunakan produk bank syariah, cara membaca akad pembiayaan, cara mengelola keuangan syariah, dan manfaat menghindari riba. Bahkan beberapa pesantren besar seperti pesantren Sidogiri dan Gontor sudah menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah karena banyak alumninya yang terjun ke dunia koperasi syariah dan BMT. Salah satu contoh konkret adalah kerjasama antara KNEX atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan universitas untuk mencetak SDM syariah tingkat nasional. KNEX aktif membuat program beasiswa, pelatihan, dan seminar untuk memperkuat industri keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, KNEX bekerja sama dengan BI, OJK, dan universitas untuk melahirkan ribuan SDM baru yang siap ditempatkan di bank syariah dan lembaga pendukung lainnya. Lembaga pendidikan juga menjadi pusat penelitian dan inovasi. Banyak penelitian akademik menjadi dasar bagi bank syariah untuk membuat produk baru. Misalnya penelitian tentang efektivitas akad musyarakah mutanakisah pada pembiayaan perumahan, penelitian tentang resiko pembiayaan UMKM, atau penelitian tentang peluang digital banking syariah dalam era kris dan e-wallet. Semua penelitian ini menjadi rekomendasi penting bagi regulator untuk memperbaiki aturan atau membuka peluang inovasi baru. Dengan kata lain, tanpa lembaga pendidikan perbankan syariah tidak akan punya tenaga kerja yang berkualitas. Mereka juga tidak akan bisa berkembang karena kurangnya inovasi, dan riset lembaga pendidikan adalah fondasi jangka panjang dari ekosistem perbankan syariah. Mereka mencetak generasi yang akan menjalankan industri keuangan syariah di masa depan. Pendidikan, sekarang kita masuk ke lembaga riset dan pengembangan. Lembaga riset bisa dibilang adalah otak inovasi dalam ekosistem perbankan syariah. Bank syariah tidak bisa hanya mengandalkan aturan yang lama dan produk lama. Mereka harus terus berkembang, mengikuti kebutuhan zaman. Di sinilah lembaga riset berperan penting, karena mereka mengidentifikasi peluang baru, memahami perubahan perilaku nasabah, mengukur efektivitas produk, hingga melakukan analisis risiko yang mendalam. Salah satu lembaga riset yang punya peran besar adalah KNEX, yang bekerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian lain. KNEX melakukan penelitian tentang bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka juga melakukan riset tentang UMKM halal, pembiayaan syariah untuk sektor pertanian, wakaf produktif, vintage syariah, dan keuangan digital. Semua hasil penelitian ini kemudian dipakai regulator dan bank untuk membuat kebijakan atau inovasi produk. Contoh nyata dari lembaga riset adalah munculnya rekomendasi untuk mengembangkan produk masyarakat mutanakisah sebagai alternatif pembiayaan rumah yang lebih adil dibandingkan murabaha. Rekomendasi ini muncul dari penelitian panjang tentang bagaimana akad bagi hasil dapat menjadi solusi perumahan tanpa konsep cicilan bunga. Banyak bank syariah sekarang mengadopsi akad ini karena hasil riset menunjukkan bahwa akad ini lebih sesuai prinsip syariah dan lebih stabil untuk jangka panjang. Lembaga riset ini juga membantu memantau kondisi pasar. Misalnya, ketika masyarakat mulai beralih ke digital banking, lembaga riset melakukan survei tentang fitur apa yang paling dibutuhkan nasabah syariah. Dari hasil riset itulah muncul ide pengembangan fitur digital seperti EKYC, pembukaan rekening online, top up, e-wallet berbasis syariah, hingga integrasi kris dengan prinsip halal. Bank syariah ini menggunakan riset
ini untuk meluncurkan aplikasi mobile banking yang lebih cepat dan modern. Tidak hanya itu, lembaga riset juga berperan dalam menilai kepatuhan syariah. Mereka meneliti implementasi akad di lapangan, memastikan bahwa bank benar-benar menjalankan akad sesuai dengan fatwa DSN MUI. Jika ditemukan penyimpangan seperti gerahar, ketidakterbukaan margin, atau risiko yang tidak dijelaskan kepada nasabah, lembaga riset memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem di bidang sosial. Lembaga riset juga membantu pengembangan model wakaf produktif dan zakat produktif. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dana wakaf bisa digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, atau proyek infrastruktur halal. Misalnya riset dari BWI bekerja sama dengan universitas telah menjadi dasar pembangunan beberapa proyek wakaf produktif nasional yang dikelola bersama Bank Syariah. Tanpa riset ini, wakaf mungkin hanya digunakan sebagai dana pasif, padahal potensinya jauh lebih besar. Jadi, lembaga riset adalah penggerak utama inovasi. Mereka tidak hanya memberikan data, tetapi juga strategi untuk membawa industri keuangan syariah menjadi lebih modern, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Bank Syariah membutuhkan lembaga riset seperti ini agar tidak tertinggal dibandingkan bank konvensional yang sangat agresif dalam inovasi digital. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang sebenarnya menjadi inti dari keseluruhan pembahasan kita, yaitu bagaimana kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci penguatan ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Dari semua yang sudah kita bahas, kita pasti sudah melihat bahwa setiap lembaga, bank, regulator, lembaga pendidikan, riset, fintech, lembaga sosial, hingga industri pendukung lainnya tidak berdiri sendiri. Mereka punya peran masing-masing, tapi peran itu baru terasa maksimal ketika semuanya bekerja secara terhubung dan saling mendukung. Tanpa kolaborasi, ekosistem syariah ini hanya akan menjadi bagian-bagian kecil yang berjalan sendiri tanpa arah yang sama. Tapi ketika semua pembagian saling terintegrasi, barulah perbankan syariah bisa berkembang secara kuat, cepat, dan berkelanjutan. Salah satu contoh paling besar dari kolaborasi lintas lembaga adalah terbentuknya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Merger antara BRIS, BNIS, dan BSM ini tidak mungkin terjadi tanpa kerjasama antara Presiden, Kementerian, BUMN, OJK, BI, KNEX, DSN, MUI, serta para pemegang saham bank tersebut. Proses merger bank tidaklah sederhana. Itu melibatkan penyesuaian sistem, penggabungan SDM, penyatuan produk, integrasi teknologi, harmonisasi laporan keuangan, dan penyesuaian syariah di seluruh cabang. Tapi dengan kolaborasi semua lembaga merger ini berhasil dan melahirkan bank syariah terbesar di Indonesia. Dampak kolaborasi terlihat jelas. Perbankan syariah Indonesia sekarang lebih kuat secara aset, lebih modern secara digital, dan lebih kompetitif secara global. Kolaborasi juga terlihat jelas dalam pengembangan sistem pembayaran digital. Misalnya KRIS. BI sebagai pembuat standar KRIS bekerja sama dengan seluruh bank termasuk bank syariah untuk memastikan bahwa KRIS bisa digunakan di semua merchant. OJK melindungi konsumen terpenuhi. DSN MUI memberikan masukan agar transaksi KRIS di bank syariah tetap mematuhi prinsip syariah. Fintech menjadi mitra dalam pengembangan teknologi pemindai QR dan aplikasi. Merchant bekerja sama untuk menyediakan fasilitas KRIS di toko mereka. Dengan semua sinergi ini, KRIS menjadi sistem pembiayaan nasional yang luar biasa sukses, dan perbankan syariah ikut menikmatinya tanpa harus membangun sistem khusus sendiri. Kolaborasi juga terjadi dalam pengembangan inovasi produk syariah. Misalnya ketika bank ingin meluncurkan produk cicilan kendaraan berbasis akad murabahah, bank akan bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan, dealer kendaraan, OJK, DSN MUI, lembaga asuransi syariah, dan bahkan lembaga penjamin syariah. Dealer menyediakan barangnya, perusahaan pembiayaan menyediakan data analisnya, asuransi melindungi nasabah, penjamin syariah mengurangi resiko bank,
OJK memastikan regulasinya aman dan DSN MUI memastikan akadnya halal. Bayangkan jika semua dilakukan secara sendiri, bank pasti tidak mungkin. Inilah bukti bahwa kolaborasi menciptakan produk syariah yang modern dan mudah diakses. Di sektor UMKM, kolaborasi juga sangat terlihat. BMT di daerah bekerja sama dengan bank syariah dalam program Lincoln Financial, di mana BMT menjadi penyalur pembiayaan mikro kepada pedagang kecil. Fintech syariah seperti Alami dan Ethis bekerja sama dengan bank syariah dalam model pembiayaan digital. Jamkrindo Syariah memberikan jaminan untuk UMKM yang tidak hanya punya argumen kuat. Knex memberikan pelatihan halal dan pembinaan. Basnas menyediakan dana zakat produktif untuk membantu UMKM tertentu. Semua lembaga ini membentuk jaringan besar yang memperkuat UMKM dan mendorong ekonomi syariah dan dari lapisan paling bawah. Dengan kolaborasi seperti ini, UMKM bisa tumbuh lebih cepat dan lebih stabil. Contoh kolaborasi lainnya terlihat dalam pengelolaan dana sosial Basnas untuk menerima zakat melalui aplikasi mobile banking. Nasabah bisa membayar zakat, infak, dan sedekah melalui bank syariah dalam hitungan detik. Basnas kemudian menyalurkan dana tersebut kepada mustahik secara tepat sasaran. Di sisi lain, BUMI bekerja sama dengan bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang terkumpul dan disimpan dalam rekening khusus di bank syariah, lalu dikelola proyek wakaf. Semua ini menunjukkan bahwa bank syariah bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang misi sosial yang lebih luas. Dan misi itu hanya bisa dicapai dengan kolaborasi semua lembaga sosial syariah. Kolaborasi juga penting dalam dunia pendidikan dan riset. Banyak universitas bekerja sama dengan bank syariah dalam program magang, kuliah umum, dan penelitian. Dosen ekonomi syariah melakukan riset yang digunakan bank untuk mengembangkan produk baru. Mahasiswa mempelajari praktik perbankan langsung di bank syariah. Program sertifikasi SDM syariah dibuat oleh lembaga pendidikan. Organisasi kolaborasi yang menciptakan SDM berkualitas bukan hanya di atas kertas, tetapi benar-benar siap kerja. Tanpa kolaborasi seperti ini, bank syariah mungkin kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang paham syariah dan teknologi sekaligus. Kita juga bisa melihat kolaborasi lintas lembaga dalam penyusunan regulasi. Ketika pemerintah ingin membuat kebijakan ekonomi syariah nasional, KNIS akan bekerjasama dengan BI, OJK, DSN MUI, BWI, Basnas, dan Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan universitas. Mereka duduk bersama menyiapkan peta jalan, membuat strategis, membangun indikator keberhasilan, dan menetapkan langkah-langkah terukur. Tanpa kolaborasi ini, regulasi tidak akan efektif dan mungkin tidak sesuai kebutuhan lapangan. Salah satu kolaborasi modern yang paling menarik adalah kolaborasi antar bank syariah dengan fintech syariah. Fintech juga punya keunggulan dalam teknologi, kecepatan, dan fleksibilitas, sementara bank syariah punya kekuatan dalam regulasi, kepercayaan, dan kapasitas dana. Ketika dua kekuatan ini digabungkan, lahirlah layanan digital syariah yang cepat, aman, dan sesuai prinsip Islam. Misalnya aplikasi seperti Alami menggunakan algoritma modern untuk mengukur risiko pembayaran yang kemudian digunakan bank syariah untuk bahan analisis. Ini membuat pembiayaan UMKM jadi lebih cepat, tepat, tetap patuh syariah. Pada akhirnya, kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan sistem yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari ekosistem besar yang melibatkan berbagai lembaga dan sektor berbeda. Bank syariah hanya bisa berkembang dan bersaing dengan bank konvensional jika semua lembaga pendukung bekerja sama secara kuat, mulai dari regulator, lembaga syariah, lembaga penelitian, fintech, asuransi syariah, BMT, zakat, wakaf, hingga lembaga pendidikan. Semuanya berperan dalam pembangunan ekosistem yang sehat. Kalau salah satu lembaga lemah, maka seluruh sistem kita terganggu. Tapi kalau semuanya kuat dan terhubung, industri perbankan syariah bisa tumbuh dengan lebih cepat dan lebih solid. Jadi bisa disimpulkan bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah fondasi utama dari perbankan syariah di Indonesia. Inilah yang membuat industri terus bekerja
berkembang, semakin dikenal dan semakin dipercaya masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, perbankan syariah bukan hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi bagian dari masa depan sistem keuangan nasional. Teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di bagian akhir dari pembahasan kita tentang lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Dari awal sampai akhir kita sudah lihat kalau perbankan syariah itu ternyata luas banget dan melibatkan banyak lembaga penting. Bukan cuma banknya aja yang jagain aturan. Ada pengawas syariah yang jaga kehalalan, ada lembaga pendidikan yang siapin SDM, dan lembaga riset yang mikirin inovasi. Ada fintech yang bantu digitalisasi, ada penjamin dan asuransi syariah yang jaga keamanan pembiayaan, hingga lembaga sosial seperti Basnas dan BWI yang membantu wujudkan misi sosial ekonomi umat. Setiap lembaga itu seperti potongan puzzle yang kalau disusun akan akhirnya membentuk gambaran besar yang utuh, yaitu ekosistem perbankan syariah yang modern, halal, aman, dan relevan untuk kebutuhan masyarakat sekarang. Tanpa salah satu lembaga saja, sistemnya bisa pincang. Makanya kolaborasi jadi kunci utama. Kalau semua lembaga bekerja bareng, bank syariah bisa tumbuh jauh lebih cepat dan lebih kuat. Mudah-mudahan setelah dengerin penjelasan ini, teman-teman jadi punya gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana perbankan syariah itu bekerja. Jadi nggak cuma tahu bank syariah itu nggak pakai bunga, tapi kita juga tahu kenapa bisa begitu, siapa yang memastikan halal atau tidaknya produk, siapa yang menjadi keamanan dan stabilitasnya, serta siapa saja yang bikin bank syariah bisa berjalan secara digital kayak sekarang. Saya berharap materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, baik untuk tugas kuliah, persiapan ujian, atau sekedar menambah wawasan. Dan siapa tahu setelah nonton ini ada teman-teman yang jadi tertarik buat mendalami ekonomi syariah lebih jauh atau bahkan bekerja di industri perbankan syariah. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.